Oke. Oke, baik. Kita lanjut ke ukuran pemusatan data, part 2. Oke, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu. Ini kita hide. Oke, saya turunin. Di sini deh. Ya, ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang dapat melihat bagaimana data tersebut mengumpul. Ukuran pemusatan data mempunyai tujuan yaitu mencari sebuah nilai yang dapat mewakili dari suatu rangkaian data. Oke, bentar. Yang pertama, saya akan menjelaskan cabang dari rata-rata nilai. Ini yang pertama itu rata-rata nilai. Yang pertama adalah mean. Jadi ada mean, median, modus. Ya, untuk yang pertama adalah mean. Nah, mean atau istilah lainnya nilai rata-rata berarti kita mencari rata-rata kalau ada soal tentang mean. Jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data atau datum atau bisa dibilang nilai harapan ya, nilai harapan, nilai rata-rata gitu loh. Yang dicari itu rata-ratanya berapa, yang paling penting. Nah, rata-rata nilai ini yang akan dibahas itu punya banyak cabang lagi. Jadi rata-rata nilai ini bercabang, yang pertama rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, yang ketiga rata-rata harmonis. Selanjutnya, saya pindahin lagi. Mhm. Rata-rata hitung merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Dan yang kedua, ciri-ciri rata-rata hitung itu memiliki notasi, yaitu gambar ya yang udah segede-gede gaban itu dibaca X bar. Ya, yang akan dibahas di materi rata hitung adalah mean data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, mean data tunggal. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana data tunggal dari mean ini mendapatkan rata-rata. Nilai mean data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian membaginya dengan banyak datum. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai X keberapapun dibagi dengan N. Contoh, nilai ulangan harian matematika kelas 8C SMP Bumi Pertiwi. Nah, di sini nilai ulangan hariannya ada berapa? Banyak sekali. Ya kan, ada 8, ada 7, ada 6, ada 8, 9, 9, dan seterusnya. Cara cari N-nya gimana? N itu kan tadi udah dibahas yaitu jumlah, jumlah semuanya. Jadi dari 8, ya dari 8 sini sampai ke 7 sini ada berapa totalnya? Bukan di total jumlah-jumlah semuanya, maksudnya di total ada berapa angka di dalam diketahuinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti N-nya adalah 20. Kita lihat lagi, kita masukkan rumus. Sabar. Oke. Kita masukkan rumus di sini mean adalah X bar sama dengan X1 sampai Xn tambahnya per jumlah dari nomor-nomor tadi. Oke, kita masukkan X1 sampai X20-nya. Semuanya kita jumlah. Ya, lalu kita bagi dengan 20. Kalau kita jumlah, nah ini hasilnya udah dihitung, 7,65. Kalau kita hitung dari 8 sampai 7 ini akan memperlambat waktu, oke? Makanya dipakai kalkulator. Oke, kalian mau hitung sendiri silahkan hitung. Ya, kita lanjut. Mean data tunggal berbobot. Data berbobot adalah data tunggal yang jumlah data atau bobotnya lebih banyak, sehingga perlu disusun dalam tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi tunggal. Ya, sebentar, ini saya pindahin lagi. X bar sama dengan X1 F1 tambah X2 F2 tambah X3 F3 sampai seterusnya dari NFN per atau dibagi F1 ditambah F2 tambah F3 tambah sekian 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 sampai Fn. Atau kita bisa X bar sama dengan X1 F1 dan lain-lain. Oke. Nah, ini dia contohnya. Ini cara kedua ya, cuman sepertinya jarang, tapi ini penting juga. Contohnya, tentukan mean dari tabel berikut. X, 5, 10, 15, 20.
dan dalam kolom F-nya adalah 4, 6, 8, dan 2. Nah, kita bisa lihat di sini X5 ini berarti X1, F4 berarti F2, X2-nya berarti 10 berarti 10, X2-nya, F2-nya berarti 6, F3-nya berarti 8, dan seterusnya. Nah, tentunya ya seperti itu caranya. Oke, kita langsung pakai rumus yang mana tadi? Ini rumus yang pertama, ya, yang dapat tunggal berbobot. Oke. Lalu kita masukkan F1-nya tadi berapa? F1 4, F1-nya 4, dan X1-nya 5. 5. 4 dikali 5. Begitupun seterusnya tinggal dimasuk-masukkan aja. 4 kali 5, 6 kali 10, 8 dikali 15, 2 kali 20. Nah, setelah itu F1, F2, F3-nya yang di sini, ya, tinggal ditambahkan aja nomor-nomor yang di bawah ini. Nanti jumlah ini dibagi dengan ini. Nah, 4 kali 5, 20. 6 kali 10, 60. 8 dikali 15, 120. Dan 2 dikali 20 adalah 40. Nah, total dari 4 tambah 6, 10. 8 tambah 2, 10, 20. Easy kan? Mudah kan? Jadi tinggal dimasuk-masukkan aja. Nah, 240 dibagi 20. Ini totalnya 240 ya. Kalau nggak percaya hitung aja di kalkulator sendiri. Nah, 240 dibagi 20 sama dengan 12. Nah, mudah. Selanjutnya, mean data berkelompok. Bentar. Data yang dikelompokkan adalah data yang dibentuk dengan menggabungkan pengamatan individu dari suatu variabel ke dalam kelompok-kelompok sehingga distribusi frekuensi dari kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai cara yang nyaman untuk meringkas atau menganalisis data. Itu pengertian. Di sini ada rumusnya, jadi bisa lihat ya. Contoh, kita masuk ke contoh mean data kelompok. Oke, nilai rapor matematika siswa kelas 8 SMP Bumi Pertiwi yang berjumlah totalnya 60 siswa disajikan dalam data kelompok berikut ini. Serta nilai frekuensi. Nah, ini biasanya ada kotak ya tabel ya. Cuman dari soalnya saya emang sengaja bikin ini karena saya mau lihat yang lebih beda supaya bisa membedakan data kelompok mean tadi sama yang OGIF. Di sini ada 61 sampai 70, frekuensinya 8, begitupun seterusnya. Ya, untuk lebih lengkapnya seperti ini. Ya, nilainya 61, 70, 8, 71, 80, 17, frekuensinya, dan FI-nya itu dapat dari yang tadi nih, XI-nya itu yang nilai-nilai tengah. Itu tinggal dijumlahin aja. Jadi 4.950 dibagi 60, 82,5. Nah, untuk membuat tabelnya, ya oke, ini udah tabel ya. Di sini udah tabel. Dan untuk XI-nya, saya lupa kasih tahu, XI ini nilai tengahnya, ya, nilai tengahnya. Itu nilai tengah dari 61 sampai 70, berarti 65,5 nilai tengahnya. Bisa kalian susun 61 sampai 70, 61, 62, 63, 64, 65. Nanti kalian akan ketemu di tengah-tengah itu nggak ada sama sekali. Itu berarti 65,5. Ya, karena nggak ada sama sekali, kecuali di sini tulisannya 60 sampai 70 berarti ya 65 nilai tengahnya. Gitu. Nah, kalau semuanya udah, tinggal dirata-ratakan. Semuanya kita rata-ratakan. Ya, semuanya kita rata-ratain. Dapatlah hasilnya 4.950 dibagi 60. Nah, 60 ini dapat dari nilai frekuensi terkecil. Maksud saya nilai yang terkecil dikurang 1, berarti 60. Tinggal dibagi deh. 4.950 dibagi 60 sama dengan 82,5. Selesai. Yang selanjutnya rata-rata ukur. Tadi kan rata-rata apa ya? Rata-rata hitung. Nah, sekarang rata-rata ukur. Oke, rata-rata ukur geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Nah, ini contoh yang sudah saya bikin sendiri. Saya cari bagaimana caranya, saya cari.
Yang pertama adalah, ayo tentukan rata-rata ukur dari data berikut. Nah, data berikut yang A adalah 2, 4, 8, 16, dan 1. Ada berapa nih? Ada 5 suku angka. Ya, berarti 1, 2, 3, 5. Akar 5. Ya, akarnya 5 untuk rata-rata ukur. U sama dengan akar 5 dari 2 dikali 4. Kita masukkan semuanya sampai satu ini. Kita masukkan. Kemudian kita taruh lagi 2 pangkat 1 itu 2. Ya, kita lihat nih. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat 0. Kenapa bisa dapat seperti itu? Karena 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Ya kan? 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kalau 2 pangkat 2, 2 kali 2. Bayangkan 4. Kalau 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Kalau bisa dipangkatkan, kita tulis pangkatnya. Bisa. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu akar pangkat baru lalu akar pangkat 5 dari 2. Nah, ini semua kalau udah dapet ya, pangkatnya semua kita tambahkan. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 0. Hasilnya berapa? 10. 2 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 4 10. Jadi 2 pangkat 10 per 5 per akar 5-nya sama dengan, nah ini langsung kita hitung, 10 bagi 5 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, 2 pangkat 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 dulu, sama dengan 2. 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4. Kita sudah dapat. Ya, kalau seperti ini, karena kita bisa mengakarkan. Dan kita juga mendapatkan, kenapa harus ada pangkat-pangkat ini? Karena di atasnya, dari jumlah soalnya aja, udah bisa kita dapatkan hasilnya dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 4. Oke, yang selanjutnya adalah B. Ini ganjil semua nih. Soal yang 10 sama 6. Ini ganjil. Nah, kalau ganjil seperti ini, ya, lebih mudah. Kalau tidak ada angka pangkat-pangkatnya itu lebih mudah. Karena apa? Kita lihat dulu ada berapa nih nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, karena ada 5 berarti akar pangkat 5. Oke, akar pangkat 5 dari 3 kita masukkan semua sampai 10. 3, 5, 6, 7, 10. Oh, udah, tinggal kita kalikan. Hasil dari 3 sampai 10 ini berapa? Ya, berarti totalnya 6.300. Nih, coba kita hitung ya di kalkulator. Bentar, kita hitung di kalkulator. 3 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 10. 6.300. Nah, sekarang kita lihat lagi akar pangkat 5 dari 6.300. Tinggal kita cari aja di Google, ya kan? Akar pangkat 5 dari 6.300. Kalau nggak salah di Google ada konversi akar. Nih, saya cari akar pangkat 5 dari 6.300. Oke, sebentar. Nah, di sini kalau kalian mau lihat website, ya, di sini ada website. Coba lihat kalkulator akar pangkat 5. Itu kalian taruh aja di situ. Akar pangkat 5 dari 6.300. Mudah bukan? Karena kalau kita mencari dengan manual, panjang guys, panjang banget. Nih, sini ada masukkan nilai ya. Masukkan nilai. Kita tulis aja 6.300. Ya, eh, gimana sih? 6.300. Oke, udah. Kita pencet hitung. 5,75 dapat. Karena susah buat nyari akar pangkat 5 dari 6.300. Jadi pakai kalkulator. Oke, yang selanjutnya rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis digunakan untuk menghitung nilai pusat data yang menyangkut masalah-masalah perubahan menurut waktu. Rumus rata-rata harmonis adalah sebagai berikut. Ya, ini dia rumusnya panjang.
H ya, harmonis H. Oke, tentukan ini soalnya saya bikin sendiri juga ya, karena lumayan saya melihat di buku, contohnya agak lumayan susah Miss Betty. Jadi saya lihat searching aja, lalu saya bikin soalnya. Oke, yang pertama tentukan rata-rata harmonis dari beberapa bilangan berikut. 2, 3, 4, 5, 6. Ini rata-rata harmonisnya. Kita bisa cari ya. Di sini ada berapa angka? 5, betul. Nah, udah tinggal kita masukin aja 5 angka ini dibagi dengan per dari 5 angka ini. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan 1/6. Udah deh tinggal kita hitung 5-nya per semua ini kita pakai kayak penjumlahan pecahan yang kita samakan dulu penyebutnya. Jadi berapa-berapa aja, angka berapa yang bisa dibagi dengan semua angka ini. Kita bisa lihat di sini 120 ya. 120 itu bisa dikalikan, dibagi semua. 120 dibagi 2 hasilnya 60. 120 dibagi 3 hasilnya 40. 120 dibagi 4 hasilnya 30. 120 dibagi 5 hasilnya 24. 120 dibagi 6 hasilnya 20. Kan 6 kali 2, 12. Kan nambah 0 aja. Oke, udah dapat semua. Kita jumlahkan semua ini. Ya. 5 per hasil dari 60, 40, 30, 24, dan 20. Itu hasilnya 174. Bisa dihitung sendiri. Ya, hasilnya 174 dibagi dengan 120. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sangat mudah. Di sini kita pakai yang dibalik. Jadi 120 kalau mau dikali itu harus dibalik dulu. Jadi misal 5 dikali 120 dibagi 174. Ya, jadi 5 dikali 120 dulu per 174. Ini dibalik. Sama dengan 5 kali 120, 60 hasilnya. 60. 600 per 174 sama dengan 3,45. Gak percaya? Mari kita hitung di kalkulator. Bentar, sabar. Oke. Nih, 600 dibagi 174. Oh, ada 3,448. Karena 448 di atas 45, jadinya saya tulisnya 3,45. Mudah bukan? Kita lanjut lagi. Rata-rata gabungan yang terakhir. Oh iya, habis contoh. Oke, sampai modus. Tadi, nah ini. Rata-rata gabungan, kita masuk ke materi selanjutnya. Rata-rata gabungan adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari dua atau lebih nilai rata-rata hitung. Aduh, pegel. Dari suatu data nilai rata-rata. Oke, kita bisa lihat di sini rumus rata-rata gabungan, berarti X bar gabungan sama dengan N1 X bar 1, dan seterusnya sampai N1 plus N2. Jadi di sini udah ada keterangannya ya. Keterangan yang pertama adalah X bar gabungan sama dengan nilai rata-rata gabungan dari beberapa rata-rata. X bar 1 adalah nilai rata-rata data kelompok 1, dan N1 banyaknya data kelompok 1. Berarti ada dua kelompok nih kalau ada N2. Ya. Setelah mengetahui rumus rata-rata gabungan, mari kita belajar bagaimana cara menghitung rata-rata gabungan dari suatu soal pada contoh soal rata-rata gabungan berikut yang disertai dengan pembahasan secara mudah. Oke, kita lanjut lagi contoh rata-rata gabungan. Nilai rata-rata ujian matematika 25 murid kelas adalah 83. Nah, berarti dari 25 orang itu 83 rata-rata ujiannya lainnya. Kemudian digabung dengan 15 murid lain yang memiliki nilai rata-rata 75 pada ujian susulan. Maka nilai rata-rata ujian matematika sekarang adalah berarti 83 itu digabung sama 75 ya. Karena sudah dapat semuanya sudah ada, mari kita masukkan X bar satunya berapa tadi? 83 X bar 1 tadi artinya apa? Nilai rata-rata tuh. X bar 1 artinya nilai rata-ratanya. Karena nilai rata-rata pertama
Nilainya 83, kita tulis 83 di tahunnya. Lalu N-nya itu jumlah muridnya 25, begitupun X bar 2-nya 75 rata-ratanya, dan N2-nya 15. Ditanya nilai rata-rata gabungan. Berapa nilai rata-rata gabungan? Langsung kita masukkan rumus. X1 udah dapat 83, N1 udah dapat 25. Tinggal masukin lagi X2-nya N2. 83 kali 25, 75 kali 15. N1 ini dapat dari itu tadi. Ini 25 dan 15. Kali dulu baru tambah terus dikali lagi. Hasil ini. Nah, ini udah ada hasilnya ya. Udah lengkap nih, tinggal masukin doang. Jadi hasilnya adalah 2075 hasil dari ini. Ditambah 75 dikali 15, 1125 per 25 ditambah 15 harga apa? Enggak lagi. Hasilnya 40. Udah capek gua. Oke, X bar gabungan sama dengan 3200 hasil dari 2075 ditambah 1125 dibagi 40. Oke, 3200 dibagi 40 sama dengan 80. Kenapa bisa mendapatkan 80? Karena 4 kali berapa? 32, 8. Ya. Oke, oke. Karena sudah sampai modus, saya kira ini rata-rata gabungan yang terakhir untuk part 2. Nanti akan saya lanjutkan di part 3. Thank you.